Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwa wa'lamu anna al-fara'id wal wajibati aktsaru min awqatina faltalimuha wa la tudayyuha. Para jemaah salat Jumat Masjid Al-Birru yang dirahmati Allah, puji dan syukur mari terus kita basahi lisan kita dengan memuji Allah yang tak hentinya memberikan beragam nikmat kepada kita, mulai bangun tidur sampai menjelang tidur lagi. Bahkan tidur itu sendiri nikmat dari Allah yang andai kita gunakan setiap detik kita untuk mensyukur nikmat Allah, maka mustahil kita mampu melakukannya. Salawat beriring salam mari terus kita perbanyak juga pada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari ini, hari Jumat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan khusus, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fa'akthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayhi. Sesungguhnya hari yang paling mulia adalah hari Jumat, maka perbanyaklah salawat kepadaku di hari tersebut, karena sungguh salawat kalian akan diperlihatkan kepadaku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa tu'aradu 'alaika wa qad arimta? Wahai Rasulullah, bagaimana bisa salawat kami diperlihatkan kepada engkau, sementara nantinya engkau sudah berkalang tanah? Ini maksud mereka, Nabi, engkau nanti kalau wafat, bagaimana salawat kami engkau ketahui? Bagaimana engkau tahu ada orang di Cinangka salawat, ada orang di Jakarta, ada orang di Mekah, ada orang di London salawat? Bagaimana engkau bisa tahu? Maka kata Nabi, fa innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sungguh Allah melarang bumi melapukkan jasadnya para nabi. Hadis riwayat Abu Daud. Maka mari perbanyak salat pada beliau, termasuk sepulang salat Jumat nanti sampai menjelang matahari terbenam. Para jemaah yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bawakan perumpamaan yang penting kita renungi. Perhatikan. Atau beliau ada orang yang melihat di depan rumahnya, di halaman rumahnya, ada tanaman berduri beracun yang tumbuh. Maka alih-alih dia cabut, dia biarkan saja. Besoklah. Padahal ia cabut tanaman tersebut saat itu juga mudah, karena masih kecil. Tapi ia malah biarkan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Maka pohon tersebut semakin besar, batangnya berkambium, dan rantingnya semakin tinggi menjulang, bercabang ke setiap arah. Sementara laki-laki yang tadi ini, badannya sudah melemah, tangannya sudah tak lagi kuat memegang kapak, apalagi mengayuhnya. Maka ketika ia coba mengambil kapak, tak mampulah. Ia tebang pohon tersebut yang kali ini sudah jauh lebih besar daripada dirinya dan jauh lebih kuat daripada kekuatan fisiknya.
menyesal ia bahwa tanaman yang dahulu berbahaya ia tunda, tidak langsung ia cabut, sekarang tak berdaya ia untuk menghilangkannya. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ini perumpamaan kata beliau, kita dan dosa-dosa kita. Ini perumpamaan kita dan dosa-dosa kita. Sudah cukup banyak hadis Nabi menunjukkan tiada di antara kita bersih dari dosa. Cukup, semua kita tahu, semua kita mengakuinya. Maka langkah yang harus kita lakukan berikutnya, apa yang harus saya lakukan? Dosa pertama dilakukan ibarat pohon berduri beracun yang masih kecil. Andai besok kita berhenti bertobat, tidak akan sulit. Tidak akan sulit. Misalnya baru coba korupsi 100.000 rupiah di kantor, menyesal. Esoknya uang 100.000 dikembalikan, tobat kepada Allah. Mudah. Tapi bayangkan kalau seandainya korupsinya diteruskan. Nanti saja tobatnya kalau sudah kaya. Bulan pertama korupsi 100.000. Bulan kedua 200.000. Tahun kedua 500.000. Tahun ketiga 10 juta. 10 tahun menjabat korupsi sudah 1 miliar. Pertanyaan saya, apa mudah bertobat? 10 tahun korupsi? Apa mudah? Mudah. Gaya hidup sudah mahal. Tidak bisa lagi hidup sederhana. Tangan sudah gatal. Sudah kena sindrom kleptomania. Ini. Mengapa taubat harus segera dilakukan? Jangan ditunda. Jangan tunggu 1 Muharram. Waktu kita sempit. Raja Mendra punya Allah. Ada lagi, anak muda. Dia coba melihat pornografi di Instagram. Dia coba lihat aurat di YouTube. Dia coba lihat hal-hal yang haram dilihat di TikTok. Sekali. Andai dia menyesal, besok tobat, mudah. Dia bisa tidak mengulang lagi seumur hidup. Tapi bagaimana kalau satu video dilanjutkan video kedua? Memfollow satu akun penuh aurat, diikuti follow akun lain yang lebih penuh aurat. Sepekan, 2 pekan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Apa mudah? Berhenti dari ketagihan melihat hal yang haram. Apa mudah? Itulah akibat menunda taubat. Waktu kita sempit, umur kita semakin berkurang. Besok sudah 1 Muharram, sudah tahun baru Islam. Sampai kapan mau menunda taubat? Mau menunggu dosa kita lebih kuat daripada kita? Mau menunggu kita lemah tak berdaya untuk bertobat? Malu kita bertemu dengan Allah. Malu kita jumpa dengan pencipta kita bahwa gunung-gunung dosa yang belum kita taubati. Ada lagi orang ketiga, dia coba-coba merokok. Lanjut merokok, dia coba-coba minum minuman keras. Lanjut minuman keras, andai dia berhenti, sekali coba dia berhenti. Astagfirullah, khamar haram. Mudah. Andai dia berhenti dari merokok, Fatwa Muhammadiyah tahun 2006 rokok haram, tahun 2010 rokok haram. Dan hampir semua ulama memfatwakan rokok. Terlepas dari itu, hukum paling ringan makruh. Hukum paling ringan makruh. Dan Anda ditinggalkan berpahala. Tapi kita tidak bahas rokoknya, kita bahas efek lanjutannya. Anda dia berhenti, udah meninggalkannya. Dia lanjut dari minuman keras, dia lanjut narkoba. Sekali coba, Anda berhenti, mudah. Banyak dokter bisa bantu mengobati, banyak pusat terapi bisa bantu. Tapi percobaan pertama tidak ditobati, justru dilanjutkan percobaan kedua. Dosa tahun pertama tidak segera dihentikan, lanjut dosa tahun kedua, tahun ketiga. 10 tahun dia hidup dengan jeratan hal-hal yang haram tersebut. Mudahkah bertobat? Jangan sampai terlambat bertobat sehingga seperti orang ini tidak bisa lagi meninggalkan hal-hal yang haram. Jangan sampai terlambat bertobat
seperti kakek tua tadi yang sewaktu muda melihat di depan rumahnya ada tanaman berduri beracun. Ia biarkan, tidak langsung ia cabut. Hingga ketika sudah tua, pohon tersebut semakin besar dan dirinya semakin lemah. Para jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah karena itu Allah bersumpah wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sungguh manusia dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayatin wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat Jumat Masjid Al-Biru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus berlalu. Umur semakin berkurang. Waktu kita kian terbatas. Taubat jangan lagi tunda, tetapi bergembiralah bahwa kata-kata terlambat untuk taubat tidak pernah ada. Ya, memang taubat semakin sulit, tapi tidak mustahil. Nabi SAW bersabda, Inna Allah yaftahu babat taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hadits riwayat Tirmidzi. Allah terus membuka pintu taubat sampai terbit matahari dari barat. Dalam hadis lain riwayat Muslim, Rasul bersabda, "Ma lam yughargir," selama ia belum nyawanya di kerongkongan. Maka mari kita sambut hari yang baru, sambut tahun Hijriah yang baru dengan semangat taubat, dengan semangat memaksimalkan waktu kita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katakan, "Ma nadimtu ala yaumin illa yaumi gharabat fihi syamsu wa lam yazdad 'amali." Tidak pernah aku menyesali satu hari melebihi aku menyesali hari matahari terbenam, tetapi amalku tidak kunjung bertambah. Penelitian dilakukan Global Web Index tahun 2022 bulan Januari sebutkan bahwa rata-rata orang menghabiskan 2 jam seperempat sampai 3 jam bersama handphonenya. Penelitian lain dilakukan oleh Statista tahun 2021 tahun lalu bahwa rata-rata anak muda menghabiskan 5 sampai 6 jam bersama media sosial. 5 sampai 6 jam. Mengerikan. Andai 5 dan 6 jam tersebut digunakan untuk membaca Al-Quran, atau lebih mudah daripada itu untuk menonton ceramah-ceramah di YouTube, tentulah itu jam-jam yang dapat kita banggakan di hadapan Allah karena bernilai pahala. Tapi bagaimana kalau 5 jam bersama handphone tersebut digunakan untuk sibuk hal-hal pembicaraan yang tidak begitu mendesak, sibuk melihat tulisan-tulisan, gambar-gambar, foto-foto, video yang tidak begitu mendesak untuk dilihat. Kita pun akan malu. Tapi kita akan lebih malu lagi kalau 2 jam bersama handphone, 5 jam bersama media sosial, ternyata isinya dengan dosa, melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Maka jangan heran kalau tingkat pelecehan seksual semakin meningkat. Tidak hanya di alat transportasi umum, tapi juga bahkan di lembaga-lembaga pendidikan yang semoga banyak berita tidak benar. Tapi pada akhirnya apa yang kita lihat mendorong apa yang kita akan kerjakan, apa yang kita akan baca, mengubah apa yang kita pikirkan. Maka siapa yang tontonannya sehari-hari haram, jangan pernah menganggap mudah beramal soleh.
lah tontonannya sehari-hari haram. Dia mau menjaga pandangan, lah tontonannya sehari-hari haram. Maka mari kita manfaatkan, maksimalkan waktu kita. Kurangi hal-hal yang tidak mendesak, apalagi hal-hal yang haram. Tidak hanya kurangi, segera hentikan, segera bertobat, mohon kepada Allah kemudahan. Allahumma shalli. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal musyrikeen wansur 'ibadakal mustad'afin wansur 'ibadakal muwahhidin wansur 'ibadakal mujahidin وافق ولاة أمور المسلمين في كل بلاد يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.